Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berjumpa kembali dalam Inspirasi Kepengasuhan. Kali ini kita akan mengangkat tema yang sering sekali menjadi masalah bagi orang tua atau wali santri yang mereka menyekolahkan anaknya di pondok pesantren atau boarding school. Ya, salah satu hal yang mereka takutkan adalah mereka sudah mengantar anaknya ke pondok, membayar uang masuk, SPP dan lain sebagainya, tapi ternyata anaknya nggak kerasan, anaknya nggak bahagia di pondok itu atau di pesantren itu. Sebenarnya apa penyebab si anak ini kok tidak bahagia di pondok pesantren atau di Islamic boarding school itu? Maka kita akan bertanya kepada beliau, Ustadz Ibrahim Andres, sebenarnya apa dan bagaimana itu bisa ditangani. Mungkin langsung kita kepada beliau untuk mencari inspirasi kepengasuhan dalam hal bagaimana membuat anak bahagia dan kerasan di pondok pesantren. Ustaz, gimana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, sahabat guru dimanapun Anda berada. Yang pertama, kita sebagai orang tua itu harus menanamkan atau mengajak mereka berpikir di awal, sejak sebelum masuk ke pesantren. Bahwasanya memasuk ke pesantren adalah memilihkan sekolah terbaik. Itu harus masuk ke anak-anak kita. Jadi, nah nanti kita sekolah di mana, pesantren. Jadi artinya waktu survei anak itu juga sudah lihat. Itu sebaiknya ada waktu berapa tahun sebelumnya atau mungkin mendekati atau gimana? Kalau milih sekolah sudah dekat. Kalau milih sekolah sudah dekat itu berarti 1 semester terakhir lah. Jadi kalau misalnya dia kelas 6 semester akhir sudah boleh lihat-lihat. Tapi kalau untuk pondok yang mana? Tapi kalau ditanamkan itu sudah dari awal. Kamu nanti kalau di pesantren punya teman banyak. Kamu nanti artinya pesantren ini menjadikan sesuatu yang dia ingin sejak sebelum masuk ke pesantren itu harus diciptakan. Jangan sampai nanti kalau kamu nggak naik kelas, kalau kamu ini tak masukkan pesantren, ini nanti dia akan jadi beban dalam masa di pesantren. Itu pertama. Jadi edukasi tentang ke pesantren itu adalah pilihan sekolah terbaik. Dengan bahasa gini, mama, kalau ibu mungkin mama nggak pinter ngajar ngaji, maka aku carikan guru ngajimu yang bagus. Papa nggak pinter membimbing kamu, aku carikan sekolah yang bagus. Nanti mudah-mudahan kamu baik, nanti kamu yang ngajarkan papa. Nah ini dari awal sebetulnya mempersiapkan mental. Kemudian setelah survei itu kita boleh kok mempersilahkan dia milih pondok yang mana. Tapi jelas di dalam bukan pondok yang sesat ya. Artinya hari ini kan juga banyak sekali nama label pesantren. Jadi artinya setelah milih dia kenapa? Mungkin kita kelilingkan ke 5 pesantren, kemudian ini kelebihan, oh aku mau yang ini aja mah. Oke, setelah itu. Nah, ini baru pihak dari keluarga. Nah, setelah sampai di pesantren diterima dan itu artinya memang harus, ini kan aslinya benih-benih bibit-bibit bagus ya, yang siap ditanam, disemai, di sebagainya. Cuman karena kalau tidak bagus urutannya, nanti bisa jadi harapannya awal misalnya ingin masuk pesantren bagus. Di sini kalau harapan-harapan bagus, tapi dia lihat kok di sini kayak gini ya. Nah, berarti memang dari pihak pesantren, pihak sekolah, pihak mahat sejak awal harus menciptakan kondisi orang nyaman. Nyaman yang kami maksud ini bukan mewah. Nyaman ini bukan fasilitas ya. Bukan fasilitas. Nyaman ini adalah ketidaktergangguan. Ketidaktergangguan itu mungkin begini. Misalnya saya punya sandal swallow yang akan saya pakai ke masjid. Itu sandal saya ada. Nah, saya punya piring yang mau saya pakai untuk makan, itu waktu saya mau makan ada. Kemudian saya mau meletakkan kaos kaki apa saja, artinya itu namanya kenyamanan, tidak ada hilang, tidak diganggu. Terus saya suka baju dengan gini, misalnya suka baju seperti ini, baju gitu dipakai nggak ada bully baik verbal atau secara visual. Itu nggak ada, itu akan nyaman orang. Ini kan berarti guru menciptakan kondisi agar anak itu nyaman. Itu berarti kan diajarkan adab sesama muslim. Kemudian adab yang kecil kepada yang tua kepada yang kecil. Itu satu, edukasi rumah, kemudian menciptakan kondisi di dalam. Maka kalau ini sudah selesai, dia sudah akan nyaman sekali di tempat itu. Akan bahagia karena kondisi yang, kalau bahagia yang kami ciptakan bahasanya begini, bahagia adalah hadirnya hati pada saat itu di tempat itu. Misalnya dia
saat itu sedang di pondok, hatinya ada di pondok, dia akan bahagia. Sama kan, kasus bahagia ini sebenarnya kalau dalam bahasa syariat itu khusyuk. Dalam bahasa syariat itu khusyuk, tapi kalau bahasa kita ini bahagia. Artinya misalnya contoh gampangnya, kita pas Allahu Akbar, kita ada di sini, hati kita ada di sini, berarti kan khusyuk. Kita tidak memikirkan. Jadi saya sedang di kelas, kemudian pikiran saya ada di kelas, itu kan akan bahagia. Saya itu bahagia itu artinya betul-betul menikmati keadaan itu. Sama, ada aktivitas sama, tapi hatinya tidak hadir akan berbeda. Misalnya gini, ada siswa sore-sore hujan turun, kemudian main bola hujan-hujan, itu mereka akan senang. Mandi hujan. Tapi dalam suasana seperti itu juga, hujannya sama, mandi hujannya sama, cuman yang satu mandi hujan dia inginkan karena hujan atau kegiatan olahraga, ada juga dihukum karena ada sebuah pelanggaran, dihukum hujan-hujanan. Itu dia bisa jadi nanti demam karena hatinya tidak hadir di situ, jengkel dan sebagainya. Atau contoh lain, ada orang atau siswa, kita tanamkan manajemen keuntungan, suka bersih ya, dia menyikat kamar mandi itu senang dia. Karena senang nyikat kamar mandi, kebersihan itu sebuah kebahagiaan. Tapi ada juga dia dihukum menyikat kamar mandi, dasarnya hukum, hatinya dia tidak hadir, maka itu akan menjadikan kejengkelan selama menyikat kamar mandi dan membayangkan siapa yang menyuruhnya. Jadi satu, ciptakan kondisi sebelum masuk pesantren tentang pesantren adalah sekolah terbaik. Satu, yang kedua adalah disambut dengan mengkondisikan sebuah kenyamanan, menghadirkan kebahagiaan. Itu santri yang bahagia karena dihadirkan kenyamanan. Betul. Bagaimana kalau yang menghadirkan kenyamanan tidak bahagia? Oke, baik. Sekarang yang perlu itu kan level di atasnya. Level di atasnya mungkin kalau tadi bicara guru atau musrif, musrifah, pendamping asrama, maka di atasnya level di berikutnya mungkin tingkat pimpinan, direktorium, atau ya kebijakan. Artinya harus menciptakan guru ini nyaman. Nyaman ini diantara sama kalimatnya ini. Nyaman itu artinya pendapatnya didengar, masukannya diterima. Kalaupun belum bisa dijalankan hari ini, ada alasan kenapa tidak, seperti itu. Dan bagi guru, nyaman itu lebih mahal daripada rupiah. Ada orang, kita pernah datang ke pesantren yang gaji guru asramanya itu mungkin sampai 8 juta, cuman ngurus beberapa anak saja, tapi dia betul-betul tidak nyaman, itu banyak. Tapi ada juga yang kadang gajinya itu mending 3 bulan sekali dapat ya, bisa jadi kadang mungkin lebih dari itu, tapi dia merasakan sebuah kenyamanan dan dia bertahan di situ. Dia bertahan di situ. Ada sebuah kisah menarik. Ada sebuah pesantren cukup sederhana, kemudian seorang ustadz ini sudah 2 sampai 3 tahun di tempat itu. Kemudian suatu saat dia mau pamit, ustadz belum berkeluarga, mau pamit. Ketika dia mau pamit, salaman sama santri, ada satu santri itu ngasih sesuatu lah, kayak tulisan, amplop begitu. Kemudian lalu pulanglah dia, perjalanan 3 hari dari pesantren itu. Pas sampai rumah, dia bukakan sebuah lembaran yang isi lembaran itu ada tulisan, "Maaf Ustadz, saya tidak bisa beli oleh-oleh untuk Ustadz. Ini ada sedikit uang tabungan saya untuk Ustadz beli oleh-oleh untuk keluarga Ustadz." Dia baca tulisan ini, 1-2 hari berikutnya dia balik lagi ke pesantren. Jadi Ustadz betul-betul dirindukan oleh murid sampai tulisan itu bisa balik. Dia sudah pamit, sudah nggak balik lagi. Dan ini diceritakan langsung oleh pelaku yang mudirnya juga tidak tahu dalam kisah itu saat pertemuan sebuah wali murid, dan orang menangis. Jadi artinya memang kenyamanan itu bukan di rupiah. Kenyamanan itu bukan di benda-benda yang, tapi artinya sebuah kebahagiaan hadir. Maka tingkat pimpinan harus menciptakan kebahagiaan bagi guru, karyawan. Kebahagiaan itu bagaimana dia melaksanakan tugas dengan, ya kalau bahasa hari ini mungkin fun, enjoy dan lain sebagainya, istilah-istilah hari ini. Jadi merinding dengar kisah. Ya memang ini tempatnya dingin, ya tempat dingin. Oke, baik. Artinya begitu. Ini kita lagi di Kemuning ya. Kemuning ini masuk Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Ini bagus sekali kalau ada pesantren di sekitar sini. Kita bersama teman-teman di Kemuning sedang membuat sebuah program IDN Dea Academy. Mahasiswa-mahasiswa yang ada IDN bekerja sama dengan Kafa Institute dengan program menyiapkan guru asrama untuk tahun depan. Sampai jumpa, kita kembali ke Sepo. Ya, untuk tadi ya, artinya
santri nyaman itu adalah korban dari guru yang nyaman gitu ya. Kalau pakai bahasa korban, ya efek lah, Efek, ya. Efek Jadi dari kalau guru yang nyaman. gurunya nyaman, dia kan kebahagiaan. Kebahagiaan itu akan mengeluarkan kebahagiaan. Kemudian sebuah ketidaktenangan dia akan melahirkan ketidaktenangan juga. Jadi kalau ada istilah guru marah-marah gitu terus, itu kan juga berefek santrinya juga ya, nggak betul, jadi betul, ya. betul. Dan itu nggak selesai Nggak selesai. di tingkat atas. Nah, mungkin bisa disambung dari bintang tamu kita. Baik, kebahagiaan itu adalah hadirnya hati, menarik ya, Iya. menarik sekali. Iya kan? Saya melihat begini, kalau kita tarik ke apa namanya konteks yang lebih kecil lagi, bahwasanya sebenarnya dalam keluarga itu ya tadi, kalau tadi dikatakan bagaimana kemudian menyamankan guru, kemudian nanti akan efeknya akan bisa memberikan nyaman santri tadi, yaitu adalah tadi tugas atasannya ya. Ya karena apa? Hari ini iya sekolah itu sudah hadir, sekolah itu secara fisik sudah ada, madrasah itu sudah ada, tetapi kemudian ya jangan kemudian sekolah itu tanpa ada kepala sekolah, harus ada kepala sekolah. Siapa kepala sekolahnya? Ya tugasnya tadi untuk menyamankan para yang akan mendidik tadi. Baik. Gitu. Jadi nanti akhirnya akan lahirlah anak-anak yang tadi akan kita harapkan tadi seperti itu. Mungkin akan bahagia. Jadi kita bahagiakan mamanya dalam keluarga, kita bahagiakan ibu, nanti dia akan memberikan efek kepada anak-anak yang akan diasuhnya. Tapi kalau ibu itu sudah nggak nyaman, ya sudah, nanti anak-anaknya juga akan seperti itu. Jadi ya memang kalau kita keluarga lebih kecil ya, ibu itulah madrasahnya, sekolahnya ya kan. Nah kemudian sekolah itu jangan dibiarkan kemudian disuruh ngurus sendiri, ya nggak bisa, harus ada kepala sekolahnya. Begitu. Jadi ya benar, menarik sih, kebahagiaan itu ya harus hadir, memang hati itu harus hadir, ya harus benar-benar menjiwai. Tadi kalau dalam sholat adalah khusyuk ya, dalam ibadah adalah khusyuk, ya saya sangat sepakat sekali. Ya. Dan yang menarik tadi adalah artinya apa ya, kebahagiaan itu dari kenyamanan tadi. Artinya bukan nilainya, bukan materi, bukan ini gitu loh. Gitu Sat. Mungkin tambahannya begitu dari Ustadz Syakir. Mungkin kita selesai saja ini. Cukup untuk pembahasan tentang bahagia dan kenyamanan. Artinya tadi kita kembali kepada yang pertama adalah bagaimana orang tua menanamkan mental senang kepada santri tentang pondok pesantren. Kalau santri diajak survei dan lain sebagainya. Yang kedua, bagaimana yang dari dalam guru dan jajarannya bisa membuat santri nyaman dengan segala pernak-perniknya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya di Inspirasi Kepengasuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.